organ bicara. Organ bicara manusia melibatkan beberapa bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan suara dan bicara yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berikut adalah penjelasan tentang anatomi organ bicara. Paru-paru. Proses bicara dimulai dengan paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menghasilkan udara yang diperlukan dalam pembentukan suara. Ketika seseorang bernafas, udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu tenggorokan atau laring. Merupakan tempat pita suara yang terletak di dalam laring. Terdapat pula lipatan suara yang disebut pita suara. Ketika udara dari paru-paru melewati pita suara yang bergetar, inilah yang menciptakan suara dasar. Yang ketiga yaitu tongkat Adam. Tongkat Adam adalah bagian tenggorokan yang menonjol pada laki-laki. Ketika pita suara bergetar, tongkat Adam juga bergerak yang membantu akan pengaturan nada suara. Yang keempat yaitu mulut. Mulut memiliki peran penting dalam membentuk suara. Lidah, gigi, dan bibir digunakan untuk mengubah aliran udara yang keluar dari tenggorokan menjadi berbagai bunyi. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah adalah organ otot yang dapat bergerak secara fleksibel. Ini berperan dalam bentuk berbagai bunyi dengan mengubah posisinya dalam mulut. Yang keenam yaitu gigi. Gigi memainkan peran dalam beberapa bunyi konsonan. Ketika gigi-gigi tertentu berkontak atau mendekat, itu menghasilkan bunyi tertentu. 7. Bibir. Bibir digunakan dalam bentuk bunyi tertentu, terutama bunyi-bunyi labial yang melibatkan bibir. Yang kedelapan yaitu rongga mulut dan tenggorokan. Selain organ-organ tersebut, bentuk rongga mulut dan tenggorokan juga penting dalam membentuk dan memodifikasi suara. Rongga-rongga ini berperan sebagai resonator yang memengaruhi karakteristik suara. Yang kesembilan yaitu otot-otot. Banyak otot-otot di wajah, tenggorokan, dan lidah yang bekerja sama dalam mengatur pergerakan dan posisi organ-organ bicara untuk menghasilkan bunyi yang berbeda. Proses pembentukan suara atau fonasi adalah proses yang terjadi ketika kita menghasilkan suara dari pita suara kita yang terletak di dalam laring. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses pembentukan suara. Yang pertama yaitu pernapasan. Proses pembentukan suara dimulai dengan pernafasan. Paru-paru kita menghasilkan aliran udara ketika kita bernapas. Udara ini kemudian akan digunakan dalam proses pembentukan suara. Yang kedua yaitu pita suara. Di dalam laring atau tenggorokan terdapat dua lipatan elastis yang disebut pita suara. Ketika udara dari paru-paru mengalir melalui laring, pita suara ini dapat bergetar. Ketika bergetar, pita suara menghasilkan suara dasar yang mirip dengan dasar pada alat musik seperti gitar. Yang ketiga yaitu pengaturan tegangan. Tegangan pada pita suara dapat diatur oleh otot-otot yang mengelilinginya. Ketegangan ini memengaruhi tinggi rendahnya suara yang dihasilkan. Jika pita suara lebih tegang, maka suara yang dihasilkan akan lebih tinggi. Yaitu proses pembentukan suara. Ketika udara dari paru-paru mengalir melalui pita suara yang bergetar, itu menciptakan suara dasar. Namun, suara ini masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Bentuk dan karakter suara ini kemudian diubah oleh resonator yang terdiri dari lidah, bibir, gigi, dan rongga mulut. Yang kelima yaitu artikulasi. Untuk membentuk bunyi-bunyi yang berbeda, posisi lidah, bibir, dan gigi diatur dengan presisi. Perubahan posisi ini dimodifikasi aliran udara yang melalui pita suara dan menciptakan berbagai bunyi, konsonan, dan vokal. 6. Intonasi dan ritme. Selain bunyi-bunyi individu, intonasi, melodi, suara, dan ritme juga penting dalam pembentukan suara ini. Ini melibatkan pengaturan dan variasi dalam nada suara, tekanan udara, dan durasi vokal dan konsonan dalam kalimat. C. Mekanisme bicara adalah proses kompleks yang melibatkan koordinasi antara berbagai organ dan komponen dalam tubuh manusia untuk menghasilkan suara dan berbicara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme bicara. Yang pertama yaitu pernapasan. Proses bicara dimulai dengan pernapasan. Ketika seseorang bernapas, udara masuk ke paru-paru. Paru-paru berperan dalam menghasilkan aliran udara yang akan digunakan untuk menghasilkan suara. Yang kedua yaitu fonasi. Ini adalah langkah berikutnya dalam mekanisme bicara. Fonasi terjadi di dalam laring atau tenggorokan. Di sini dua lipatan elastis yang disebut pita suara berada. Ketika aliran udara dari paru-paru melewati pita suara yang bergetar, suara dasar atau suara dasar dihasilkan. Frekuensi atau tinggi rendahnya suara ini dapat diubah dengan mengatur ketegangan pada pita suara. Yang ketiga yaitu resonansi. Suara dasar yang dihasilkan oleh pita suara kemudian dikirim melalui saluran vokal ke mulut dan rongga nasal atau hidung.
Rongga ini bertingkat sebagai resonator yang mengaruhi karakteristik suara. Perubahan dalam bentuk dan volume rongga ini membantu membentuk suara menjadi berbagai bunyi yang berbeda. Yang keempat yaitu artikulasi. Artikulasi melibatkan penggunaan lidah, gigi, bibir, dan rongga mulut untuk mengubah suara dihasilkan bunyi-bunyi konsonan yang vokal yang berbeda. Gerakan presisi organ-organ ini menciptakan berbagai bunyi dan bahasa. Kelima, intonasi dan ritme. Selain bunyi-bunyi individu, intonasi atau melodi suara dan ritme juga penting dalam mekanisme bicara. Ini mencakup variasi dalam benda nada suara, tekanan udara, dan durasi kata-kata dan kalimat. Ini membantu dalam menyampaikan nuansa dan makna yang berbeda dalam bicara. Yang keenam yaitu koordinasi otak. Semua langkah dan mekanisme bicara dikendalikan oleh otak. Otak mengirim sinyal kepada otot-otot yang mengontrol pernapasan, pita suara, dan organ-organ bicara lainnya untuk melakukan gerakan dan penyesuaian yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu feedback dan koreksi. Saat berbicara, kita terus-menerus menerima umpan balik auditif dari suara yang kita hasilkan. Ini memungkinkan kita untuk memonitor dan memperbaiki pengucapan kita secara real time. Mekanisme bicara ini memerlukan koordinasi yang sangat kompleks antara otot-otot, organ-organ, dan otak. Ini juga memerlukan latihan untuk mengembangkan keterampilan bicara yang lebih baik dan efektif.